beli barang ini, beli barang itu. Khayalan. Oh, ini saya dapat duit. Padahal sebenarnya dia sedang utang 19 juta sama orang lain. Benar nggak ini? Jadi dia gharar itu, nggak boleh. Dalam Islam, riba, zalim, gharar satu level loh ini. Dosa besar itu. Jadi dia setiap bulan maksain diri bayarin orang. Ada orang subhanallah arisannya 20. Mengkhayal dapat sekian ratus juta. 100 juta ini utang, uangnya orang yang dipakai. Gimana caranya? Hiduplah sesuai dengan keadaan kita. Apa kata Nabi SAW? Wahai manusia, makanlah makanan dan minumlah minuman yang cukup membuat tulang belakang. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Jangan arisan. Nah, jangan apa ibu-ibu? Kenapa jangan arisan, Ustaz? Karena arisan membuka hutang. Kalau 20 orang ikut arisan, masing-masing kasih 1 juta, berarti 20 juta kan? Lalu bergilirlah orang mendapatkan. Bagi orang yang mendapatkan pertama, dia dapat 20 juta. Khayalannya beli barang ini, beli barang itu. Khayalan. Oh, ini saya dapat duit. Padahal sebenarnya dia sedang utang 19 juta sama orang lain. Benar nggak ini? Nah, ini masalah. Buka pintu utang. Baik, kalau bulan kedua sebelum dia bayar, dia mati. Siapa yang bayar 19 juta itu? Kesian suaminya, kesian walinya, meninggalkan utang. Dia sudah mengkhayal beli baju baru. Ibu-ibu sudah punya program. Kalau kena arisan, lengkap kertasnya. Beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Padahal hutang. Hah? Bagaimana caranya kita beli barang dari hutang ini? Sementara kita tidak perlu itu. Jelas ini Bu ya. Orang yang pertama kena dapat arisan, dia berhutang. Orang yang terakhir dapat, dia gharar. Gharar ini karena dia harus memaksakan diri membayar 19 orang. Orang yang terakhir kena arisan, jujur sekarang ibu-ibu, gerutu nggak dia? Hah? Wah, nama saya belum keluar. Terpaksa bayar lagi. Jadi dia gharar itu, nggak boleh. Dalam Islam, riba, zalim, gharar satu level loh ini. Dosa besar itu. Merugikan salah satu dari dua pihak, gharar, haram, selevel dengan riba, nggak boleh. Jadi dia setiap bulan maksain diri bayarin orang. Ada orang subhanallah arisannya 20. Mengkhayal dapat sekian ratus juta. 100 juta ini utang, uangnya orang yang dipakai. Gimana caranya? Hiduplah sesuai dengan keadaan kita. Apa kata Nabi SAW? Wahai manusia, makanlah makanan dan minumlah minuman yang cukup membuat tulang belakangmu tegak. Maknanya apa? Jangan berlebihan, jangan lampaui kapasitas. Mampu kita begitu ya begitulah. Orang mau bicara apa nggak usah peduli, karena kita kalau peduli perkataan orang, maka setiap hari kita tidak bisa hidup, akan terus terpengaruh dengan pembicaraan orang. Kok tembok rumah kamu warna putih ya? Menurut kau apa? Biru, cat biru. Orang kedua datang hijau. 8 orang datang 8 kali warna rumah diganti. Ada orang baru beli mobil, kenapa kau beli mobil ini? Dia nggak punya prinsip, nggak bilang memang saya suka. Ini nggak bagus loh ini. Ada teman saya pakai gini-gini. Pulang, sampaikan suaminya, ganti. Kenapa diganti ini? Untuk apa? Punya prinsip teman-teman sekalian. Dunia sebentar, maka orang mukmin harus sadar dengan masalahnya. Jangan berlebihan dengan dunia. Nikmatin apa yang Allah berikan. Kalau ada, alhamdulillah. Tidak utang, bagus sekali. Silakan nikmati. Islam menyuruh kita menikmati nikmat Allah. Bahkan dalam hadis Abu Dawud yang sahih kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Boleh kita pakai baju bagus, mobil yang bagus, tapi jangan sampai membuka pintu utang, menjadikan masalah dalam hidupnya. Untuk apa ini semua? Ini karena sudah terlalu mengakar di masyarakat kita. Jadi pada saat kita ingatkan memang terasa sesuatu yang berat, aneh, karena sudah mengakar. Seperti sekarang kalau ada perempuan yang pakai
terbuka auratnya di jalan di Indonesia, lalu kita ingatkan, muslimah ya, kenapa terbuka? Dia bingung. Memang kenapa? Dia urusan saya. Mau pakai celana, nggak pakai celana urusan saya. Karena sudah ngakar, dianggap itu sesuatu yang biasa. Makanya kata para ulama, kalau mungkar itu dibiarkan, tidak diingatkan, maka nanti dia menjadi ma'ruf. Dianggap sesuatu yang biasa. Dan kalau sudah dianggap ma'ruf, susah untuk dipungkiri. Tapi sekarang tidak ada kata-kata kita tidak bisa memungkirinya. Kita sudah semestinya mengingatkan ini, ya. Bisa difahami ya, dan tangkap secara rasional. Salah satu metode yang saya gunakan dalam pengajian Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana saya menyampaikan sebuah hukum dengan rasionalnya supaya orang pikir, oh iya ya benar, tinggalkan gitu. Jadi tangkap dan ingat, kita penentu keputusan. Sebagus apapun retorika seorang dai, sehebat apapun ilmu yang dia miliki, gitu kan, sekuat apapun dalil yang disampaikan, kalau mad'unya, orang yang sedang didakwai kayak Bapak Ibu sekalian, tetap hatinya nggak mau dibuka untuk ilmu, untuk iman, maka tidak berguna. Dia akan berguna kalau kita renungi, masukkan dalam hati lalu kita terapkan. Tidak ada jaminan kita masih bisa hidup hari ini, apalagi besok. Ingat, hisab berat hari kiamat. Berat. 1 rupiah saja teman-teman utang kita, bukan kita punya utang sekian puluh juta atau ratusan juta. 1 rupiah kita punya utang, itu sudah cukup orang yang sedang kita utangi menghabiskan pahala kita hari kiamat. Bagaimana dengan sekian puluh juta, sekian ratus juta, dengan bahasa gampang. Ada jaminan? Ada tiket Bapak Ibu masih umurnya sampai 70 tahun? Nggak ada jaminan. Bagaimana kita bisa anggap remeh teman-teman sekalian? Manusia yang cerdas, manusia yang memegang perkataan dia dan perkataan orang lain, cukup peringatan dari lisan. Karena manusia yang bisa dipegangi lisannya, dan kalau hewan dipegangi ekornya. Maka jangan menjadi manusia-manusia yang suka cengkal teman-teman sekalian, suka keras hati. Manusia yang diingatkan dengan peringatan lisan melalui manusia yang lain Allah turunkan, maka dia tangkap, orang ini akan mudah menjalani kehidupannya. Tapi ada manusia tidak, tetap ngotot, dan ini berbahaya teman-teman. Kalau dia tetap ngotot, nanti Allah datangkan hukuman yang berat supaya menyadarkan dia. Seorang pencuri, pada saat dia sebelum mencuri, Allah buat dia takut, khawatir, takut ketangkap, takut ini. Kalau dia berhenti dia aman. Masalahnya tidak, tetap ngotot, nanti Allah buat dia ketahuan. Masih mencuri lagi, Allah buat dia ketangkap, digebukin. Masih mencuri lagi, nanti akhirnya sampai celaka, ya. Dipermalukan, orang tahu semua aibnya dan seterusnya. Ini bahaya sekali. Maka berhenti sebelum telat waktu. Ingat, malaikat maut bisa datang setiap saat. Saya sering bahasakan, di masjid ini bisa tiba-tiba malaikat maut datang. Bapak Ibu tidak lihat, saya lihat. Cabut roh saya, orang cuma mengenang Khalid Basalama pernah ceramah. Selesai, malam ini saya nginep di kuburan. Mobil, motor, istri, anak, selesai urusannya. Itu urusan dunia sudah, urusan mereka sekarang. Saya dengan amal saya, baik atau buruk. Bapak Ibu bisa terjadi itu loh, sedetik ini pun bisa. Kenapa kita bisa lalai ini? Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, saya bingung melihat orang yang berangan-angan masuk surga sementara mereka masih bisa tidur malam hari, tidak tahajud, tapi mengkhayal mau masuk surga. Gimana caranya? Malas, tidak mau bergerak. Bahkan saya heran dengan orang yang mau selamat dari neraka sementara mereka masih berlalai-lalai terus dalam kemaksiatannya. Sampai kapan ini? Masalahnya sampai kapan? Jadi bisa saja ini bukan cuma bisa, memang sudah benar ini peringatan dari Allah, mungkin melalui lisan saya Bapak Ibu sekalian. Ambil sebagai ilmu, terapkan dalam hati dan terapkan dalam kehidupan. Ini kaidah dasar hidup. Sebelum menyesal, kalau mati datang nyesal, hati-hati. Allahu a'lam.